pertama saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Pak Imom pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu, jadi saya sampaikan seperti apa sebetulnya. Saya sebenarnya nggak nyangka ya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari, maaf buat wartawan semuanya, jangan nggak jawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Sama yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan di pasangan saya, dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian sebut juga laki-lakinya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau susun, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketika pikiran itu ada. Saya sendiri bicara soal percaya, jangan kalian. Saya tidak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, segala apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang sorry, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain. Mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma lama kesini itu semua tidak jujuran itu ada terus dan tambah. Siapa yang nggak ini sendiri ya, tidak percaya. Saya mau menyelesaikan saya nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara ini dari panggung, itu adalah teman saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu kalian semua. Saya mungkin dipuja-puja sama semua orang. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia pakai hijab. Maka saya mau dipakai hijab.
pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada di belakang sebenarnya. Kalau bilang saya jujur, setelah istri saya sendiri, saya juga bingung. Saya nggak pernah berbelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pikir, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tabungannya bagi saya. Tadi yang kita kerjakan di sini, ada yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak menunjukkan hidup. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uang yang awal itu dia, saya nggak ambil satu rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan, awalnya juga tanpa saya tahu kalian bulan berapa, anak-anak dikasih itu. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gunung itu ada sebelum kita perceraian. Itu karena saya juga menanyakan kenapa membicarakan harta gunung itu, dan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya pernah ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semua. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini. Mereka bilang selesaikan. Dan ibu saya nanya kepada saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya dengan ayah saya belum selesai. Mau dia apa lagi? Ada saya kata ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol diri sama kalian di depan. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kalian bukan membersihkan nama saya, ya. Sekarang yang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Kalau saya nggak mau dibaca, saya kasih anak saya. Ya, jadi pada intinya itu apa
berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai tarik ke pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Ibu seperti itu katakan. Ya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau pertanyaan malah karena akan kemana-mana lagi nanti. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu. Itu teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa menjawab semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, penting banget saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana supaya lebih paham buat semua orang. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Nggak ada kesana. Sudah Anak-anak bisa, gimana Bang? Mas Baim? Anak-anak Kondisinya lain, akan anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalau tidak lihat anak-anak saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya hati mati, apalagi